Ada satu bahasan yang menarik banget pengen gue angkat di video ngopi ini. Dan beberapa kali pun gue sempat ngebahasnya di video ngopi meskipun gak yang jadi highlight utama. Ini soal berita proyek geothermal yang terjadi di Gunung Gede Pangrango. Yang mana tanggal 27 Januari 2026 kembali lagi ramai banget dibicarakan sama orang-orang gara-gara alat berat yang ingin masuk ke dalam perencanaan kawasannya itu berhasil ditolak dan juga ditarik mundur sama warga sekitar. Yang mempertanyakan bagaimana izin dan juga kenapa justru kalau misalkan alat berat itu yang mengawal bukan pihak kepolisian tapi melainkan organisasi masyarakat. Ini beritanya udah sampai di Twitter padahal biasanya ramai di Instagram. Dan gara-gara kejadian ini orang-orang langsung membuka diskusi. Kenapa? Aktivis lingkungan atau warga-warga gitu ya cenderung menolak proyek-proyek besar kayak misalkan ya nuklir, batubara, bahkan geothermal ini. Sebenarnya nggak bisa dipukul rata gitu ya, soalnya beda itu konteksnya antara batubara terus nuklir dan juga sama geothermal sendiri. Padahal kalau misalnya dalam konteks geothermal itu green technology, harusnya ini sejalan dengan apa yang diinginkan sama orang-orang yang pro terhadap lingkungan. Kita bakal bahas bareng-bareng di video ngopi kesempatan kali ini karena ini menarik banget. Selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Disclaimer dulu, gue di sini berbicara bukan sebagai ahli yang udah S3 di bidang lingkungan atau geothermal segala macam. Ini gue cuma sekedar buat konten, buka ruang diskusi aja sebagai YouTuber. Dimana awal diskusi gue tuh berasal dari beberapa berita-berita yang emang udah gue baca sebelumnya. Yang pertama dari Mongebay dengan artikel berjudul Para Perempuan Gunung Gede Pangrango Khawatir Proyek Panas Bumi. Ini dirilis tanggal 18 Januari 2026. Terus kemudian beberapa postingan-postingan dari Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Di Instagram sendiri, ini gue coba buat cari tahu, udah rame banget orang-orang menolak gitu ya alat berat dan proyek geothermal di Gunung Gede Pangrango. Apalagi Gunung Gede Pangrango tuh terkenal sebagai gunung yang menjadi tempat awal mula orang-orang pada suka naik gunung. Di Facebook itu udah mulai dilempar diskusinya gitu ya terkait permasalahan kenapa orang-orang cenderung menolak proyek-proyek besar. Padahal sebenarnya nggak semua orang menolak proyek besar gitu. Kalau misalkan perencanaan proyek besar itu sejalan dan juga sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sehingga masyarakatnya itu nggak yang terlalu kena dampak kalau misalnya tiba-tiba ada kecelakaan kerja. Di Twitter pun udah makin ramai lagi karena di Twitter itu menjadi pusat basis diskusi gitu ya. Suka nggak suka meskipun orang-orangnya terkesan kayak anjir pengen banget kelihatan kayak Einstein gitu ya, tapi gak bisa dipungkiri emang mereka sering banget diskusi dibandingin media sosial yang lain. Terus kemudian berita Detik News dengan judul Panas Dingin Geothermal di Lereng Gede Pangrango. Ini berita bagus banget, kenapa? Karena gue bahkan bisa tahu gitu ya asal muasal kapan proyek geothermal ini direncanakan sampai pada akhirnya sekarang dijadikan penolakan gitu sama warga sekitar. Udah 4 tahun ternyata berjalan. Kalau misalnya lihat dari sini ya, dari Detik X infografisnya, lu bakal tahu kalau misalnya per tanggal 28 Januari 2022 itu awal mula perencanaan proyek geothermalnya. Tapi sampai sekarang ya, sampai 4 tahun kemudian masih susah banget untuk berkembang. Karena apa? Karena banyak terjadi penolakan warga sekitarnya. Lalu berita dari Cianjur, ini baru banget tanggal 27 Januari 2026. Ini merupakan berita yang ngabarin video yang udah lu lihat sebelumnya gitu. Kalau misalkan banyak banget warga yang menolak alat berat. Dengan judul ini lagi, warga kaki Gunung Gede Pangrango usir paksa alat berat untuk proyek geothermal. Yang terakhir gue coba buat baca berita terkait ini ya, biar kita sama-sama nggak lupa kalau misalnya ada proyek yang tetap jalan juga, proyek besar yang jalan, kalau misalnya pada akhirnya warganya sendiri tuh udah ngerasa untung kalau misalkan lahannya itu mungkin dialih fungsikan dari yang awalnya itu pemukiman menjadi ya PSN gitu. Nasib kampung miliarder Tuban dulu heboh kini ngenes. Ini merupakan proyek besar, kalau nggak salah tuh lahannya dijualin untuk bikin kilang minyak gitu. Terus abis itu udah pada jadi kaya mendadak, pada beli mobil. Terus abis itu beberapa tahun kemudian akhirnya mereka sendiri bingung dari mana mereka dapat duit karena lahannya udah dijual-jualin, sementara mereka harus bayar pajak gara-gara beli kebutuhan tersier. Ya, oh ya, satu lagi, gue coba buat ngambil referensi salah satu pembangkit listrik tenaga panas bumi gitu ya, atau geothermal yang banyak banget orang-orang gadang sebagai salah satu PLTP yang sukses, bahkan bisa mengembangkan perekonomian lokal di sekitarnya. Itu PLNIP UPB Kamojang. Oke, lu bisa lihat sendiri PLTP Kamojang di sini di daerah Kabupaten Bandung gitu ya. Mungkin ini yang menjadikan acuan orang-orang kenapa geothermal sebenarnya tuh kalau misalkan dikelola dengan baik, kalau misalkan direncanakan dengan baik, amdalnya jalan ya, bisa jadi semua baik-baik saja gitu loh. Oke. Nah, sebelum kita mulai diskusi, kita bakal sama-sama ngeliat dulu bagaimana video warga Kabupaten Cianjur dan juga Kabupaten Bogor yang menolak alat berat masuk ke daerah Gunung Gede Pangrango. Ini sempat ramai juga di Twitter meskipun ya nggak terlalu banyak lah yang udah ngeliat, 43.000. Katanya ada 3 alat berat cuy yang masuk tapi ditolak.
permasalahan juga lo bisa temuin di videonya ya. Ratusan warga di kaki Gunung Gede, Pangrango, Cianjur, Jawa Barat yang berusaha masuk membuka jalan menuju proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi. Peristiwa ini terjadi pada Senin malam tanggal 26 Januari 2026. Harusnya sih Gunung Gede Pangrango masih ditutup ya. Bukan karena emang lagi ada pembangkit listrik tenaga panas yang pengen ini ya, masuk gitu, bukan, tapi emang biasanya tiap tahun juga ada gitu untuk seenggaknya jalurnya tuh dihijaukan dulu biar Gunung Gede tuh istirahat dari pendaki-pendaki yang nggak tahu tuh kadang buang sampah tuh lupa buat dimakan sendiri gitu sampahnya. Berat sempat naik sekitar 500 meter melalui jalur Kampung Ciguntur. Akhirnya dihadang warga. By the way, ini sinar-sinar ini bukan aurora ya. Ini kameranya agak sedikit kotor. Kalau misalnya kena air biasa kayak gini nih. Sempat menolak saat ini, ternyata warga menolak proyek. Aryo Prima menegaskan aksi ini merupakan pengusiran kedua kalinya. Untuk yang kedua kalinya. Di Twitter ada yang bilang kayak, oh seneng nih berarti pembisnis batubara karena proyek geotermalnya gagalin sama warga. Sama aja kotor gitu loh. Ironis ya. Ironis, dan juga kita harus berpikir luas gitu, soalnya ya mungkin ada aja hal-hal yang ngebuat kita mungkin ini bagus tapi seenggaknya batubara tetap jalan gitu. Emang pusing banget kalau misalnya emang bener-bener hidupnya tuh pengen banget pro lingkungan gitu. Jelas kami dapat informasi ada alat berat masuk. Nah ini permasalahan utamanya. Kami dapat informasi ada alat berat masuk setelah beredar surat permohonan pengawalan kepada aparat. Meskipun faktanya yang mengawal itu justru malah ormas. Ini yang membuat kami sangat geram. Kalau proyek strategis nasional kok malah ormas yang diturunkan. Ya, ini kata Pak Aryo Prama yang berlangsung alot. Warga kira mengawal turunnya 2 alat berat dari kawasan kaki Gunung Gede Pangrango pada hari Selasa. Warga menyatakan akan terus mengusir alat berat jika kembali mencoba masuk ke wilayah tersebut. Nah, dari video ini akhirnya muncul banyak banget orang-orang yang mendiskusikan tentang kenapa sih banyak yang menolak kalau misalnya kita ngomongin soal proyek-proyek besar gitu. Ya kalau misalnya dalam konteks ini mungkin pembangkit listrik yang kan nuklir katanya udah mau ada gitu. Terus habis itu baru-baru ini geotermal gitu yang lagi rame gara-gara video ini, dan masih banyak lagi. Nah sebenarnya jawabannya sih singkat ya. Kalau misalkan itu proyek dibangunnya deket rumah lu, lu sendiri bakal hore ini buat negara atau tidak gitu loh. Sebenarnya itu simple banget. Kita kadang suka lupa apakah kita tuh termasuk pihak yang banyak mendapatkan manfaatnya atau justru banyak mendapatkan kerugiannya. Kita tinggal geser dikit aja ke POV orang-orang yang mungkin ya berpotensi mendapatkan banyak kerugiannya nanti kalau misalkan proyeknya itu berjalan tapi bermasalah. Dan yang dipermasalahkan sama aktivis lingkungan itu cuman yang bermasalah tersebut. Ini dunia bukan hitam dan putih sih menurut gua. Orang-orang nolak berarti orang-orang tuh nggak pengen ada listrik, bukan gitu anjir. Ada masalahnya di sini. Ya mungkin mereka takut kalau misalkan nanti proyek geothermal itu jalan, mereka bakalan susah buat bermata pencarian kerja gitu. Transisinya kayak gimana? Mereka coba untuk mencari tahu bagaimana kepastian dan juga dampak lingkungan yang mungkin bakal mereka rasakan gitu. Kalau misalkan pada akhirnya dari pihak pembuat geothermal ini bisa berdiskusi dengan sehat gitu ya, bisa mungkin menjamin kalau misalnya mereka itu nggak kenapa-napa, gue rasa nggak akan ada sampai penolakan kayak gini gitu loh. Sesimpel itu sih. Karena kalau misalnya kita boleh objektif, bener kata orang-orang ya, proyek-proyek besar negara mungkin aja bisa banyak banget manfaatnya, tapi ya manfaat itu juga harus bisa dirasakan sama warga yang mungkin aja bisa kena dampaknya kayak gitu. Kalau misalkan dari awal tujuan dari proyek geothermal ini itu untuk masyarakatnya sendiri, gua rasa adil kalau misalnya masyarakat di sekitarnya pun itu bisa dapat manfaat yang lebih banyak dibandingin ya masyarakat yang justru mempertanyakan kenapa sih mereka marah-marah kayak gitu coy. Ya, salah satu tweet yang emang rame banget buat ngebahas ini adalah tweetnya Mas baru level 2 belum CFA level 99. Beliau mempertanyakan nuklir nggak boleh, batubara nggak boleh, geothermal nggak boleh, maunya apa? Choose your evil, batubara, polusi dan radiasi, nuklir meltdown, geothermal gempa kecil, air tanah tercemar, bendungan, penggusuran ekosistem berubah. Ya, bahkan pertanian sendiri anjir itu bisa longsor. Pertanian kan juga alih fungsi lahan, ya nggak sih? Ya dari yang awalnya hutan mungkin ya dibabat-babatin, terus habis itu berubah akhirnya jadi ya lahan camping, area camp,
atau mungkin ya kebun teh dan segala macam gitu. Itu juga ada resikonya. Semua ada risikonya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal proyek besar, sebenarnya bagaimana cara mereka untuk bisa sesuai dengan amdalnya, terus bagaimana cara mereka perencanaan itu bener-bener matang banget, ya sampai mungkin ada dalam tahap dimana akhirnya mereka bisa berhasil nge-recreate apa yang dilakukan sama PLTP Kamojang. Gua rasa orang-orang nggak perlu untuk khawatir gitu loh. Maksudnya kan PLTP Kamojang nih kalau nggak salah ya, itu dibangun nggak yang baru-baru ini, yang udah lama banget. Ini nggak sih? Coba-coba gue tanya dulu. PLTP Kamojang itu PLTP Kamojang dibangun tahun berapa? Coba. 1982. Terus habis itu orang-orang pada parno ngeliat riwayat kayak, oh jir, proyek-proyek pemerintah gini. Wah, ini mungkin yang bakal diangkatnya lagi keponakannya siapa nih? Gitu. Apalagi akhir-akhir ini lagi rame banget kan berita kalau misalkan, oh ini atasannya BI yang harusnya itu menjadi lembaga independen, tapi akhirnya yang dipilih justru keponakan dari bapak siapa gitu. Itu makin ngebuat orang-orang netting lagi kalau misalnya ada proyek-proyek besar gitu dengan MBG dan segala macem. Yang jelas orang-orang pada protes, seenggaknya itu yang gue lihat ya secara objektif, pengen proyek itu berjalan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, biar seenggaknya itu minim resiko gitu loh. Bukan karena mereka pengen balik kayak ke zaman batu, bukan kayak gitu. Lagi pula listrik yang kita maksud itu listrik kita juga bayar, anjir, bukan yang dikasih. Ya kan kita kan mikirnya ya mungkin karena kita bayar dampaknya mungkin bisa lebih dipres lagi biar nggak yang terlalu kerasa gitu, atau seenggaknya kalau misalnya emang pengen punya perusahaan listrik ya nggak yang ngambil untung-untung banget gitu ya. Maksudnya kan kalau misalnya buat bener-bener kesejahteraan masyarakat ya nggak sih, tapi kan kenyataannya komersial juga pada akhirnya gitu loh cuy ya. Untuk menutup ini semua kita bakal lihat bareng-bareng bagaimana sejarah dari geothermal Gunung Gede Pangrango via infografis Detik X. Lini masa eksplorasi panas bumi Gunung Gede Pangrango dari tahun 2022. Kementerian SDM mengumumkan tender terbuka atas pengelolaan wilayah penugasan survei, pendahuluan dan eksplorasi WPSPE panas bumi di daerah Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. WPSPE Cipanas mencakup area seluas 3.000 hektar dengan potensi cadangan energi panas bumi sebesar 85 MW elektrik. Ini cukup besar ya. Nah, permasalahannya di sini nih. Padahal jika menurut aturan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003, tak boleh ada usaha pertambangan di area Taman Nasional. Untuk mengakali itu, pemerintah melakukan revisi aturan dan penerbitan UU Nomor 21 Tahun 2024. Lu harus lihat dari tahun penerbitannya ya. 2003 ini pemimpinnya siapa? 2024 ini pemerintahannya siapa? Tentang panas bumi pada September 2014. Panas bumi tidak lagi diklasifikasikan sebagai pertambangan tetapi pemanfaatan jasa lingkungan. Kemudian tanggal 18 Februari 2022, PT Dian Swasta Tika Sentosa Tbk, sebuah perusahaan energi terintegrasi di bawah grup Sinarmas melalui anak perusahaan tidak langsungnya, PT Daya Sukses Makmur Selaras mendirikan PT Daya Mas Geopatra Energi sebagai perusahaan induk dengan modal disetor sebesar 1,1 miliar. Pada hari yang sama, ya ini basically ngasih tahu siapa yang menang tender ya. Pada 3 Juni 2014, Kementerian SDM menerbitkan SK 2778K30 Mem 2014. Aturan itu menetapkan wilayah kerja pertambangan panas bumi di daerah Gunung Gede Pangrango yang mencakup Kabupaten Sukabumi, Cianjur, dan Bogor. Luasan wilayah pertambangan itu melingkupi hampir keseluruhan Gunung Gede, termasuk wilayah Taman Nasional 90.000 hektar, kurang lebih setara dengan 11.000 kali luas Stadion Gelora Bung Karno. Jadi begitulah kira-kira coy, sejarah sedikit tentang proyek geothermal yang lagi diprotes sama warga daerah Gunung Gede Pangrango. Jadi gimana tanggapan? Gue termasuk orang yang jelas merasakan manfaatnya kalau misalkan ngomongin soal proyek geothermal gitu ya, tapi nggak bisa dipungkiri gitu sebagai orang yang merasakan manfaatnya, gue pun harusnya tuh sungkem kepada orang-orang yang mungkin punya potensi kena dampak buruknya gitu. Semoga kedepannya kalau misalnya pada akhirnya proyek itu dijalankan, benar-benar dijalankan dengan baik, dan kalau misalnya memang beneran ada kerusakan, warganya tuh nggak yang kena dampaknya sama sekali, karena justru kasihan mereka. Ya mereka yang harus berkorban. Balik lagi kalau misalnya ngomongin soal proyek-proyek besar ini, tinggal dibalik aja, mau nggak? Ya meskipun manfaatnya besar, itu proyeknya dibangun di belakang rumah lo. Karena nggak setiap orang mungkin mau atau bahkan mempertanyakan dulu bagaimana keamanan dan juga kesejahteraannya kalau misalnya proyek itu bisa dijalankan. Well, cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa mungkin kalau ada di antara semua yang merasa ahli gitu, atau orang yang tinggal di daerah Gunung Gede Pangrango, bisa langsung komentar ya. Cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye-bye.